Ustadz, ini masih membahas surah Asy-Syu'ara ya. Kita akan langsung membahas mengenai poin selanjutnya, yaitu adalah Al-Quran dan sikap orang musyrikin terhadapnya. Nah, ini Al-Quran dan sikap orang musyrikin terhadapnya adalah pembahasan yang cukup menarik juga ya Ustadz ya. Seperti apa yang dijelaskan di surah ini? Iya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di sini bahwasanya Quran itu benar-benar diturunkan dari Allah, ya. Dan yang membawa Quran itu adalah Ruhul Amin, ya, Jibril, untuk kemudian dimasukkan ke dalam hati Nabi agar Nabi termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang memberikan peringatan. Jadi Nabi Muhammad ketika menerima Al-Quran, mandat Allah kepada Nabi, sampaikan Quran ini kepada orang. Nah, apa yang terjadi? Sebenarnya kan cerita tentang ciri Nabi Muhammad ini kan sudah ada di kitab-kitab suci terdahulu. Ada cerita itu di Taurat, ada cerita itu di Injil. Seharusnya ketika orang-orang Yahudi dan Nasrani melihat sosok Nabi dan menemukan kesesuaian ciri itu sebagaimana yang disebutkan dalam kitab suci mereka, mereka menjadi orang pertama yang beriman, kan begitu. Tapi yang terjadi apa? Justru sebaliknya, mereka itu bisa dikatakan ya tidak mau mengambil iktibar. Maka ulama-ulama Bani Israel justru memberikan semacam support dan dukungan kepada kafir Quraisy. Dustakan aja Muhammad, nggak betul dia itu. Ketika mereka menyadari Nabi terakhir itu bukan dari golongan Yahudi. Jadi di sini gambaran kepada kita, sering sekali kesesatan orang itu ketika orang-orang yang berilmu ya melacurkan ilmunya, mengkhianati amanah ilmu. Amanah ilmu menuntut kita itu menyampaikan yang benar, walaupun ada risiko dari penyampaian kebenaran. Tapi ketika kita yang punya ilmu justru memanas-manasi orang-orang yang salah dan membenarkan mereka, ya berarti untuk melawan orang yang benar, berarti kita telah mengkhianati ilmu kita. Itu yang terjadi kepada orang-orang Bani Israel. Nah, para hadirin, kalau kita perhatikan lebih lanjut, di sini di surah Asy-Syu'ara secara khusus memang ada momen menarik sekali. Allah memberikan beberapa tuntunan yang ditujukan kepada Nabi, bagaimana beliau bisa bersabar, bisa tetap teguh pendiriannya menghadapi berbagai pendustaan demi pendustaan yang disampaikan. Pertama apa? Allah katakan, "Fala tad'u ma'allahi ilahan akhar fatakuna minal mu'adzabin." Jangan sekali-kali kau berdoa kepada Tuhan selain Allah, maka kau akan termasuk dalam kelompok orang-orang yang diazab. Apa pengertian? Kebanyakan problematika yang dihadapi oleh orang zaman sekarang ini kan gangguan pada jiwa, mentalnya terganggu, dan sebab utama rusaknya kesehatan mental dan jiwa seorang adalah karena kita menyandarkan segala sesuatu kepada selain Allah. Syirik itulah hal yang menyebabkan kita itu stres, kita itu depresi, kita itu galau menghadapi masalah. Kenapa? Kalau kita kembali kepada tauhid yang benar, insya Allah kita punya kemampuan untuk menghadapi situasi yang tidak mengenakkan tadi. Kita tetap akan berpegang sama Allah. Kita yakin ada jalan keluar. Nah, di sini kemudian yang kedua, wa anzir ashiratakal akrabin. Berikanlah peringatan kepada kerabat dekat. Jadi Nabi ketika berdakwah dulu memulai dari orang-orang terdekat. Kita pun kalau ingin menyampaikan sebuah kebenaran, sebuah gerakan perubahan, mulai dari orang-orang terdekat. Ya. Yang ketiga, wakhfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Rendahkanlah dirimu kepada orang-orang yang beriman. Jadi ini gambaran sesama mukmin itu harus sering tawadhu, tidak menyombongkan diri, tidak menjatuhkan sesama kita. Ya, ada sebagian orang ya kalau udah bicara sama muslim kasarnya bukan main. Tapi begitu bicara dengan
yang berbeda agama dengan dia, Lembutnya, luar luar biasa, seakan-akan kemudian mengaku kami paling moderat. Kan begitu dia. Kalau ada kelemah lembutan, tunjukkan pada saudaramu, dia lebih berhak. Ya, dia lebih berhak. Kalau kita bisa mengamankan misalnya rumah ibadah orang lain, kenapa begitu ada pengajian yang berbeda dengan kita bubarkan? Jadi ini juga termasuk gambaran sifat tuntunan ilahi, dan Allah katakan fa in asauka fakul inni bari'um mimma ta'malun. Apabila umatmu durhaka kepadamu, katakan pada mereka, aku berlepas diri dari apa yang kalian kerjakan. Jadi tugas Nabi hanya menyampaikan. Nabi nggak bertanggung jawab atas perbuatan dan pilihan kita. Kitalah yang menanggung konsekuensi dari apa yang kita pilih. Ya. Dan penutup dikatakan Nabi, wa tawakkal 'alal azizir rahim. Bertawakallah kau kepada Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Nah, sering sekali tawakal itu kita artikan dengan arti yang kurang tepat. Tawakal sering diartikan ya udahlah berdoa saja. Tawakal artinya gantungkan harapan kepada Allah tanpa berbuat sesuatu apapun. Ya, sehingga yang terjadi sering sekali sabar, tawakal ini dipahami oleh sebagian orang sebagai simbol kelemahan. Simbol kelemahan. Ya, nggak buat apa-apa udah tawakal aja, dan sekian orang yang berubah. Doa aja gitu ya, Ustaz ya. Padahal apa makna tawakal? Tawakal artinya mengupayakan semua sebab seoptimal mungkin. Kemudian setelah itu barulah berharap kepada Allah. Seakan-akan apa yang sudah kita buat tidak ada efek apapun kalau Allah tak izinkan. Itulah makna tawakal. Makanya ketika ada sahabat Nabi datang ke Masjid Nabawi, dia musafir. Dia bawa unta. Dia berkata, Rasul, apakah aku ikat untaku atau aku bertawakal kepada Allah? Maksud dia apa? Udah biarkan aja unta itu nggak usah terikat. Biar Allah saja Biar Allah saja yang ngatur. Apa kata Rasul? Ikat untamu, kemudian bertawakal kepada Allah. Jadi artinya banyak orang salah paham. Ya udahlah tawakal aja lah. Tawakal mengharap rezeki dari Allah, tapi nggak bergerak. Gimana tentang rezeki? Tawakal bisa sembuh, tapi nggak ada ikhtiar mengupayakan kesembuhan. Gimana bisa sembuh? Upayakan yang terbaik. Ya, setelah itu barulah berdoa. Doa tanpa usaha sia-sia. Ya, kemudian usaha tanpa doa ini juga kesombongan. Bentuk kesombongan kita kepada Allah. Oke, baik. Nah, Ustadz, yang terakhir ini Ustadz, mungkin bantahan dan ancaman bagi orang musyrikin. Nah, bantahannya seperti apa dan ancamannya juga nih Ustadz kepada kaum musyrikin yang dijelaskan bagaimana Ustadz? Ya, jadi di sini Allah Subhanahu Wa Taala di penutup surah menggambarkan pada kita, maukah, ya kata Allah, aku ceritakan kepadamu tentang siapa setan-setan itu turun. Di sini Allah yang gambarkan setan itu suka turun ke siapa? Ke siapa? Ya, ini pertanyaan Allah sambil mengajak kita untuk merenung. Dikatakan Allah, tanazzal ala kulli afakin athim. Setan itu suka turun kepada setiap pendusta yang banyak berdosa. Pendusta banyak berdosa. Jadi ketika kita sudah bohong, berdusta, di situ setan suka turun sama kita. Ya. Nah, kalau kita lihat di zaman Nabi termasuk yang paling banyak bohong siapa? Yang banyak dusta. Disitulah para penyair. Para penyair, oke. Mereka kadang-kadang memuji seorang yang nggak pantas dipuji, tapi karena berharap dapat imbalan, ya udahlah puji aja. Seperti saya katakan tadi, berapa banyak kadang-kadang pers mengangkat, dicitrakan ini begini begitu, padahal enggak. Tapi karena memang dia punya duit, ada uangnya dan sebagainya, ya kadang-kadang kita menyampaikan sesuatu tidak yang sebenarnya. Nah, di sini Allah Subhanahu Wa Taala dengan tegas mengatakan, wasyu'ara yattabi'uhumul ghawun. Ya, para penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat. Tidakkah engkau melihat bahwa mereka mengembara di setiap lembah dan mereka mengatakan apa yang mereka sendiri tak mereka kerjakan. Jadi ini gambaran bahwasanya ya
Banyak orang mendustakan sesuatu, padahal dalam hatinya nggak seperti itu. Seperti itu. Lain di mulut, lain di hati. Jadi inilah yang perlu untuk kita hindar. Dan ini juga sekaligus bantahan terhadap klaim orang-orang kafir Nabi Muhammad itu seorang penyair. Kapan Nabi Muhammad melakukan sesuatu yang tak dikerjakannya? Bukankah kalian yang menamakan Muhammad dengan Amin, orang yang dapat dipercaya sebelum dia dapat wahyu? Kenapa sikap kalian berubah? Ya, 180 derajat begitu dia menyampaikan wahyu Al-Quran. Jadi disinilah gambaran ancaman itu. Allah katakan, ya, wa saya'lamul ladzina zalamu ayyamun qalabin yanqalibun. Orang-orang yang zalim, yang menuduh Muhammad macam-macam, yang mengatakan tentang Quran yang macam-macam, mereka akan tahu di mana tempat mereka akan kembali. Artinya ingin diisyaratkan tempat mereka itu di neraka jahanam dengan siksa yang begitu pedih. Ya, sahabat Al-Quran, kalau mengenai kisah Nabi, kemudian juga apa pelajaran-pelajaran yang diberikan begitu ya dari dalam masing-masing surah begitu ya Ustadz ya. Terkadang kita merasa oh ternyata yang saya lakukan ini salah gitu. Disitulah kita tahu ya Ustadz mana yang benar, mana yang salah gitu. Apalagi terkait dengan tadi soal pers begitu Ustadz, karena kebetulan ini juga bekerja di bidang seperti itu gitu ya. Kita tidak bisa memungkiri ada seperti itu Ustadz. Tapi ya insya Allah kalau Widya insya Allah bisa menjaga dari itu ya Ustaz. Mudah-mudahan seterusnya bisa dijaga begitu Ustaz. Dan mudah-mudahan sahabat Al-Quran juga bisa ya mengambil hikmah dari apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz Jamal Syari dan tentunya bisa mengaplikasikannya juga dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Ustaz untuk pelajarannya hari ini dan tentunya kita akan kembali lagi sahabat Al-Quran di episode selanjutnya membahas surah yang lain juga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel kita. Insya Allah kita semua bisa mendapatkan pahala dari apa yang sudah kita kerjakan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.